Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita pagi hari ini bersama-sama di hari Minggu yang berbahagia ini untuk bersepakat, bersehati, beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita, kita percaya bahwa hari ini kebaikan Tuhan terus bekerja memberkati kehidupan kita. Satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat semua kebaikan, kemurahan yang Engkau kerjakan dalam segenap kehidupan kami pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Mari Tuhan, Engkau terus campur tangan dalam segenap kehidupan pribadi kami. Engkau ampuni setiap dosa pelanggaran kami, Engkau kuduskan kami, agar pada kesempatan pagi hari ini kami layak untuk menaikkan syukur hati kami kepada Tuhan. Engkau tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Pagi hari kami dengan pasukan perang malaikat-Mu, kami menolak setiap rancangan kejahatan apapun yang mau diperlakukan ketika kami beribadah. Kuasa masalah intimidasi dari setiap Bapak keadaan pandemik hari-hari ini, segala kekuatan virus corona di udara, kami sehati Bapak pagi hari ini kuasanya kami akan patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tidak berkuasa, kami lepaskan kuasa Allah, kami lepaskan otoritas Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin dan menyertai kami beribadah. Karena pertolongan yang berasal daripada-Mu mendatangkan damai sejahtera bagi kami yang mengerjakannya. Terima kasih Bapa di surga. Di hati kami bersyukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memulai pada kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Ku cinta Kau selalu, Ku tinggikan, Ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Aku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Tuhan, ku sembah, ku tinggikan, Kau ajaib bagiku, Yesus. Engkau pemilik hidup kami bersyukur, kami bermasmur tinggikan kuasa-Mu, Yesus. Engkau Tuhan yang maha besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu yang terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di bulan yang baru ini, di bulan November, Engkau memberikan kami kekuatan yang baru, Engkau memberikan kami semangat yang baru, agar kami memuji dan memuliakan Engkau. Berikan kami Bapa anugerah-Mu memenuhi segenap kehidupan kami, sehingga kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami selalu melihat hari-hari yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memuji Tuhan, Engkau yang bertahta menguasai segenap roh, jiwa dan tubuh kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi sama tangan kita. Haleluya. Tuhan yang maha besar dan maha kuasa, yang mulia dalam hidup kami. Haleluya. Firman-Mu, darah-Mu, itu akan kuatkanku. Firman-Mu
di bulan November ini berkat Tuhan itu limpah atas setiap pribadi kita. Amin. Dan kita percaya orang yang berharap pada Tuhan selalu melihat hari-hari yang baik. Biarlah kebaikan hati Tuhan terus menyinari kehidupan kita di bulan ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat rahmat-Mu. Kalau kami Tuhan di bulan November ini masih diberikan kesempatan untuk beribadah, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami boleh selalu sehat dan diberkati semua karena anugerah-Mu. Mari Tuhan persiapkan kami di bulan yang luar biasa ini untuk kami senantiasa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ini hati kami terus bersyukur di dalam hadirat-Mu. Mari penuhi kami Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Banyak yang telah Kau lakukan, membantu semakin mengagumimu dengan kasih dan murahan-Mu, hingga ku ada seperti
di mana pagi hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Untuk itu urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, urapi hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana tetapi penuh dengan kuasa. Engkau jamah setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga firman ini memberikan kebaikan bagi setiap kami, sehingga setiap jemaat-Mu akan dilengkapi Tuhan, diteguhkan, dikuatkan dan dikokohkan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan kita akan merenungkannya dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapa engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini, semeja perjamuan dengan Sang Mesias. Semeja perjamuan dengan Sang Mesias. Betapa bangganya kita ketika kita bisa makan semeja dengan orang-orang yang hebat, atau mungkin dengan orang-orang yang saudara kagumi, mungkin dengan seorang pejabat, atau mungkin dengan seorang bintang film, atau tokoh-tokoh yang saudara kagumi. Betapa dahsyatnya jika kita bisa semeja perjamuan dengan Sang Mesias, saudara. Ini sesuatu yang unik. Yohanes menuliskan firman ini karena saya percaya bahwa firman ini luar biasa. Dia tidak hanya bercerita tentang murid-muridnya yang makan semeja dengan Tuhan Yesus, tetapi saya percaya ini juga merupakan perjamuan eskatologis atau sebuah gambaran tentang kejadian yang akan terjadi di akhir zaman, di mana Sang Mesias yaitu Yesus Kristus akan semeja perjamuan dengan mempelai-mempelainya yang terkasih. Dan Yohanes mengulang itu di dalam kitab Wahyu. Nah, kita akan belajar hari ini, siapakah orang yang akan makan semeja dengan Tuhan? Siapakah orang yang akan diundang makan seperjamuan dengan Tuhan? Dan apa berkat yang kita terima? Yang pertama, saudara, kita baca di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang kelima. Yohanes pasal 21 ayat yang kelima. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, peristiwa ini dimulai ketika Yesus mati dan murid-muridnya menjadi kecewa, sehingga mereka meninggalkan panggilannya dan mereka menjadi penjala ikan. Mereka sudah semalam-malaman, saudara, mencari ikan tetapi tidak mendapatkannya. Kita sudah belajar tentang hal ini, saudara. Sesuatu yang luar biasa pelajaran yang dapat kita ambil. Di mana Petrus yang pertama, dia seorang pekerja keras. Dia bekerja mencari ikan semalam-malaman. Yang kedua, Petrus memiliki modal, yaitu perahu dan jaring. Yang ketiga, Petrus memiliki sumber daya manusia, yaitu teman-temannya yang menolong, teman-teman yang pengalaman. Yang keempat, saudara, mereka punya pengalaman yang hebat karena sejak kecil mereka menjadi seorang nelayan. Kita melihat yang pertama kerja keras, dua memiliki modal, tiga memiliki sumber daya manusia, empat punya pengalaman, tetapi yang kelima, saudara,
mereka tidak mendapatkan ikan seekor pun. Saudara, saya percaya Allah kita adalah Allah yang menjadi sumber berkat. Ketika mereka menjauh, mereka tidak mendapatkan apa-apa, saudara. Tetapi ketika Yesus bertanya, adakah kamu punya lauk pauk? Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Mengapa Yesus bertanya, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Yesus sedang mengetok hati mereka kembali, saudara. Kita lihat, saudara, di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Di sini dikatakan Yesus di muka pintu mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku, bukan hanya sekedar mendengar suara, tetapi membukakan pintu, ada respon, saudara. Apakah kita hari ini memiliki respon yang sama untuk membuka pintu hati kita? Ketika kita, saudara, membuka hati kita kembali dalam panggilan Tuhan, maka Tuhan akan masuk dan makan bersama-sama dengan kita. Demikian juga murid-murid Yesus yang selama ini mulai menjauh karena kekecewaannya, karena depresinya, karena ketakutannya. Dia merespon panggilan Tuhan, apakah engkau punya lauk pauk? Dan mereka bertanya, kami tidak punya ya Tuhan. Jadi yang pertama, siapakah yang akan semeja perjamuan dengan Sang Mesias? Yang pertama, orang yang mau membuka hati dan meresponi untuk mengundang Yesus masuk di dalam kehidupan pribadinya. Yang kedua, saudara, ada sesuatu yang unik di sini. Di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Saudara, tadi Yesus berkata, apakah kamu punya lauk pauk? Mereka bilang tidak ada. Dan Yesus berkata, pergilah ke danau lagi, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Ketika mereka mendapat ikan yang banyak, mereka kembali ke pantai. Ternyata mereka melihat Yesus sudah memasak ikan dan roti. Berarti ikan ini bukan hasil tangkapan murid-murid Yesus, tetapi ikan dan roti ini Yesus yang menyediakan, Yesus yang menyiapkan, saudara. Nah, mengapa tadi Yesus bertanya? Karena Yesus hanya meminta respon kita. Tetapi di sini dikatakan Yesus sudah menyediakan, saudara. Kita melihat, saudara, ada sebuah keunikan dalam firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-29 dan ayat ke-30. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Di sini dikatakan bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku. Semeja di sini atau meja di sini dalam bahasa Yunani-nya disebut trapeza, yang artinya sebuah meja untuk penukaran uang yang menghasilkan keuntungan, yang menghasilkan pelipat gandaan. Jadi Tuhan mengajak kita untuk apa, saudara? Untuk memiliki kelimpahan Tuhan di dalam meja perjamuannya.
Saudara tadi melihat bagaimana ketika murid-murid Yesus khususnya Petrus bekerja keras tetapi tidak mendapatkan ikan. Tetapi ketika Yesus mengundang mereka makan, Yesus sudah menyediakan ikan. Bahkan Yesus melipat gandakan apa yang mereka tangkap, saudara. Artinya berarti bahwa Tuhan menyediakan segalanya. Ketika kita mau diajak makan semeja perjamuan dengan Tuhan, berarti kita akan mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Kita bisa bicara tentang makan dan minum, tetapi makan dan minum di sini tentunya kita nilai secara rohani. Karena Alkitab berkata manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Berarti orang-orang yang mau bergaul dengan Tuhan, yang mau memiliki hubungan intim dengan Tuhan akan mengalami kelimpahan. Tuhan yang akan menyediakan ikan dan roti dalam kehidupan kita. Berarti yang kedua apa yang dapat kita pelajari? Ketika kita mau membuka hati kita, saudara, untuk menerima Yesus dalam hati, maka Tuhan akan mengajak kita makan seperjamuan di mejanya. Sehingga yang kedua, Tuhan akan melipat gandakan, saudara. Tuhan akan menyediakan. Makanya Alkitab berkata lebih baik 1 hari daripada 1000 hari di tempat yang lain. Alkitab berkata, Maria, engkau sudah memilih bagian yang terbaik. Tuhan mau kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Duduk semeja perjamuan dengan Tuhan. Artinya Tuhan mau kita memiliki hubungan yang baik. Tuhan mau kita memiliki hubungan intim dengan Dia. Tuhan mau kita menjaga ibadah kita. Karena makanan dan minuman kita bukan hanya roti, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, pertanyaannya adalah Tuhan yang menyediakan. Maka di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-10 dikatakan, yang ketiga, saudara, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Tadi dikatakan di ayat yang ke-9 tadi dikatakan Yesus yang menyediakan ikan. Ayat 10, Yesus meminta ikan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Mengapa saya katakan sesuatu yang luar biasa? Karena Tuhan hanya mau semeja perjamuan dengan orang-orang yang hidupnya mau menabur, saudara. Menabur kepada Tuhan maupun menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, banyak orang mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Sesuatu yang sangat mengerikan jika kita mulai berhitung dengan Tuhan. Petrus bekerja semalam-malam tidak dapat ikan. Tuhan menyediakan berkat ikan. Dan Tuhan meminta beberapa ikan. Tuhan yang memberkati kehidupan kita, usaha kita, pekerjaan kita. Dan Tuhan meminta beberapa dari apa yang menjadi berkat dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat dalam Matius pasal 25 ayat 34 sampai ayat 35 dikatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum.
Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Di sini ada sebuah ungkapan tentang kambing dan domba. Tuhan akan memisahkan antara kambing dan domba. Kambing di sebelah kiri yaitu yang akan binasa, domba di sebelah kanan yang akan mendapatkan kehidupan kekal. Dia akan duduk semeja perjamuan dengan Tuhan. Siapakah yang duduk semeja perjamuan dengan Tuhan? Orang yang peduli kepada orang lain. Ketika ada yang lapar, kita beri makan. Ketika ada yang haus, kita beri minum. Ketika ada orang yang memerlukan sesuatu, kita menjadi saluran berkat. Tetapi ada banyak orang mulai hitung-hitungan ketika mau menjadi saluran berkat. Aduh, nanti kalau saya bantu orang itu, nanti saya kekurangan. Ingat saudara, apa yang kita terima adalah anugerah Tuhan, bukan karena jerih payah kita. Makanya Alkitab berkata, ketika engkau kaya dalam Ulangan, janganlah engkau berkata karena kekuatanku lah aku mendapat semua itu. Tetapi Tuhan yang meneguhkan janjinya dalam hidup kita. Maka jika Tuhan menuntut kita saudara untuk menjadi saluran berkat, jangan lagi kita hitung-hitungan saudara. Kenapa? Karena apa yang kita miliki, segala sesuatu bahkan pikiran kita, kesehatan, adalah berasal dari Tuhan. Alkitab berkata di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 dan ayat 11 dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Di ayat 10 tadi dikatakan saudara bahwa Tuhan yang menyediakan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Jadi ada benih yang ditabur, bukan benih yang dimakan. Maka kita berkata kambing-kambing yang akan binasa, kambing yang di sebelah kiri adalah apa? Orang yang tamak, orang yang serakah. Dia tidak hanya puas dengan roti yang dimakan, tetapi benih yang harusnya ditabur untuk Tuhan, baik di rumah Tuhan maupun kepada orang-orang yang memerlukannya. Kita menjadi saluran berkat, kita menjadi tamak, dan benih itu kita makan. Coba saudara bayangkan, saudara makan benih. Saya percaya perut kita akan bermasalah. Alkitab berkata Tuhan yang menyediakan benih dan Tuhan yang menyediakan roti untuk dimakan. Ketika kita menjadi saluran berkat, maka benih itu akan dilipat gandakan. Dan Tuhan berkata akan menumbuhkan buah-buah. Sehingga ayat 11, kita akan diperkaya dalam segala kemurahan. Jadi yang ketiga, siapakah orang yang akan semeja perjamuan dengan Sang Mesias? Yang ketiga, orang yang mau menjadi saluran berkat. Yang keempat, saudara, siapakah orang yang akan semeja perjamuan dengan Sang Mesias? Di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Di sini dikatakan Yesus ketika sarapan dia tanya, apakah kau mengasihi aku dan gembalakanlah domba-dombaku? Berarti yang keempat, siapakah orang yang akan duduk semeja perjamuan dengan Sang Mesias? Yaitu orang yang hidup di dalam panggilannya. Petrus sempat lari dari panggilannya. Di hari-hari ini ada banyak orang mulai egois. Karena apa? Memikirkan kepentingannya sendiri, sehingga lari dari panggilannya untuk melayani Tuhan. Tetapi orang-orang yang setia, orang-orang yang hidup dalam panggilannya, dia akan semeja perjamuan dengan Tuhan. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Dan yang kelima, yang terakhir saudara, di dalam Lukas pasal 22
ayat yang ke-28 dan ayat 29 dikatakan, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Ayat 30 dikatakan, saudara, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Di sini dikatakan, saudara, kamu setia dalam penderitaan, di dalam kesusahan, kamu tetap setia hidup dalam panggilanmu. Maka kamu akan makan minum semeja dengan aku. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, lebih sedikit yang setia. Dan virus corona ini, COVID-19 ini juga bisa menjadi sebuah penampian, saudara. Ada banyak orang mulai malas untuk beribadah. Ada banyak orang mulai mundur dari pelayanan dengan segala alasan. Tetapi Alkitab berkata, yang setia akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat 20 dan ayat 21, saya ulang, saudara. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, sekali lagi, barang siapa menang, dia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi yang kelima, siapakah orang yang akan duduk semeja perjamuan dengan Sang Mesias? Adalah orang-orang yang setia. Kita sudah belajar, saudara, siapa yang akan duduk semeja perjamuan dengan Tuhan. Yang pertama, orang yang mau meresponi panggilan Tuhan. Orang yang mau membuka hati untuk kembali kepada Tuhan. Jika kita mulai menjauh, responi panggilan Tuhan, saudara. Yang kedua, Alkitab berkata, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Tuhan yang melipat gandakan. Ketika kita duduk semeja dengan Tuhan, maka Tuhan melipat gandakannya. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu, saudara. Yang ketiga, siapakah yang akan duduk semeja perjamuan dengan Sang Mesias? Yang ketiga, orang yang mau menjadi saluran berkat. Yang keempat, orang yang hidup di dalam panggilannya. Dan yang kelima, orang yang setia. Biarlah kita didapati Tuhan sebagai orang-orang yang setia, sehingga suatu kali ketika akhir zaman terjadi, saudara, kita masuk dalam perjamuan bersama Sang Mesias. Bahkan tadi Alkitab berkata, ketika kita duduk bersama-sama dengan Sang Mesias, makan semeja dengan Sang Mesias, kita akan menghakimi. Artinya kita diberikan otoritas oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan. Biarlah firman ini semakin membuat kita mencintai Tuhan, untuk intim kepada Tuhan. Semeja di dalam ibadah, makan firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi roh kita. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian, ku bersyukur, ku bersyukur.
aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, dan keputusasaan. Karena dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan, aku tolak kutuk hutang, aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerit, belalang pindahan, belalang pelompat, aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras makan semaduri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharanku, sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan digenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti, aku bersama keluarga mewarisi bumi, aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dipeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ini darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludai, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Sistem imunku diperkuat. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja suatu hari nanti. Aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus, minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian, saudara. Ku bersyukur Tuhan. Engkau mengundang mempelai-mempelaimu Tuhan untuk duduk semeja perjamuan dengan Engkau. Dan biarlah Engkau mendapati kami Tuhan sebagai mempelai-mempelaimu yang tak bercacat dan berkerut, mempelai-mempelaimu yang setia Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Biarlah kehidupan kami terus setia di dalam setiap panggilan kami, meresponi panggilan-Mu dalam hati kami, dan tujuan-Mu Tuhan untuk memberkati kami, agar kami menjadi saluran berkat bagi pekerjaan-Mu di bumi ini, saluran berkat bagi banyak orang. Baiklah cuma Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan mata rohani-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah engkau laki-laki, engkau menjadi pohon termantin kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Bagianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah engkau anak-anak muda, engkau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi.
Terimalah segala berkat Allah Abraham dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nama puji